Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa lagi di kebaktian doa ICLA. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih, karunia, dan anugerahnya. Malam ini kita masih dapat bersekutu. Tuhan menghimpun kita dari berbagai tempat dan di dalam segala pergumulan serta kelelahan kita. Namun Tuhan memberikan kepada kita kekuatan yang baru, sehingga kita masih dapat memiliki semangat dan merindukan akan persekutuan ini. Mari kita mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati, dan kita mengambil saat teduh sejenak sambil musik akan mengiringi. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini. Terambil dari 1 Tawari 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Baik Bapak Ibu, kita akan awali kebaktian doa ini dengan menaikkan satu pujian yang akan mempersiapkan kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punyamulah kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Ya Tuhan, punyamulah. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan.
Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi, kepunyaanmu. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, benar Engkau adalah yang terbaik dan yang tertinggi. Rancangan-Mu indah. Engkau memiliki segala sesuatunya di alam semesta ini karena Engkau adalah pencipta. Kami bersyukur malam ini kami masih dapat bersekutu walaupun secara virtual. Itu semua karena kemurahan-Mu dan kuasa-Mu. Di dalam segala kesibukan dan kelelahan kami, Engkau masih memberikan kami kekuatan, kerinduan untuk kami boleh datang ke hadapan-Mu. Ya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Hadirlah di tengah-tengah kami dan persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dengan jelas akan maksud isi hati-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita saat ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini tema kita adalah hidup dalam kesatuan dan pengharapan yang diambil dari surat Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ke-13. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 15 ayat yang pertama sampai 13. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah.
Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang yang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya, kata Yesaya, taruk dari Isai, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa, sebentar kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dan terlebih lagi, di dalam sukacita dan pertolongan Tuhan, kami dapat menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu yang singkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam surat Roma pasal yang ke-15. Dan di bagian ayat yang pertama sampai 13 ini, Paulus memberikan satu nasihat agar bagaimana jemaat di Roma boleh hidup sebagai orang-orang yang telah dipersatukan di dalam Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita, kita tahu ada semenjak kita lahir keluar dari rahim atau perut ibu kita, kita tahu bahwa hidup kita sebagai manusia itu kita dibedakan ya menurut beberapa kategori begitu ya. Kita diidentifikasi dan kita dibedakan menurut beberapa kategori atau ciri-ciri yang kita miliki. Ciri-ciri apa saja yang membedakan kita sebagai manusia? Tentunya kita yang pertama adalah waktu kita baru saja dilahirkan, pasti yang pertama dicek itu apa? Gendernya atau kelaminnya begitu ya. Kita dibedakan menurut gender atau kelamin kita, ya, laki atau perempuan. Lalu setelah itu apa lagi? Ada ciri ya yang membedakan kita, yang mengidentifikasi kita selain dari kelamin, selanjutnya apa? Suku ya, suku bangsa ya, etnisitas kita atau suku ya. Apakah ini orang Caucasian atau orang Asian ya, kita tahu apalagi di Amerika ini kita mengenal bahwa eh, suku atau etnisitas itu eh, di dihargai ya, di 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 apa diakui ya. Apakah kita termasuk di dalam kategori atau suku bangsa etnisitas tertentu ya. Jadi eh, bukan hanya gender atau kelamin tetapi juga suku bangsa itu menjadi kategori yang membedakan kehidupan manusia. Setelah itu apa lagi? Dan kategori yang selanjutnya biasanya yang umum berlaku dalam masyarakat itu apa? Ya ini ya, yaitu status ya. Status kita, apakah kita itu eh, sebagai mahasiswa, atau kita itu guru, atau itu dosen. Status kita, apakah kita itu eh, karyawan, ya, bekerja, atau kita sudah pensiun. Berbagai macam jenis status ya yang membedakan kita, ya. Entah itu status pendidikan, status sosial, status ekonomi, dan lain sebagainya. Kita memang pada kenyataannya dibedakan menurut atau diidentifikasi menurut hal-hal ini, gender, suku, dan status. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat apa yang Paulus katakan di dalam bagian firman Tuhan yang lain, Paulus mengatakan bahwa di dalam hal ini, atau di dalam Kristus, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah, kita tahu bahwa Paulus pada saat itu berbicara kepada jemaat gereja Tuhan di Galatia di dalam kesempatan yang lain, dia menekankan bahwa di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus, status atau eh, gender atau kesukuan, identitas kesukuan itu sebetulnya tidak berlaku lagi.
Bukan berarti tidak diakui, tetapi seharusnya tidak membeda-bedakan kehidupan kita. Begitu ya. Karena kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Artinya, unsur-unsur yang pembeda tadi itu sebetulnya eh, bukan menjadi sesuatu yang segala-galanya. Begitu ya. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani. Kenapa? Karena zaman dulu orang-orang Yahudi merasa lebih tinggi daripada orang Yunani. Orang-orang yang merdeka, orang-orang yang menjadi eh, tuan atau majikan merasa lebih tinggi daripada mereka yang berprofesi sebagai hamba. Laki-laki ya merasa lebih tinggi daripada orang-orang yang ya adalah perempuan. Nah, Paulus sudah mengatakan bahwa no, di dalam hal ini Kristus sudah mempersatukan kita, maka seharusnya cara berpikir kita tidak lagi secara hierarkis atau dengan berpikir bahwa oh ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Bukan itu, ya. Itu adalah saya sedang menjelaskan cara berpikir atau mindset daripada Paulus. Di dalam Kristus kita semua adalah sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya ketika Rasul Paulus menulis bagian ini di surat Roma, Rasul Paulus memulai pasal yang ke-15 dengan dengan nasihat ini, yaitu kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Nah, saya berhenti di situ dulu. Artinya pada saat itu bukan hanya ketiga identitas atau unsur pembeda tadi, ya, gender, kesukuan dan juga status. Tetapi Paulus kali ini berbicara mengenai unsur pembeda lain yang sering kali juga dijumpai, khususnya dalam kehidupan bergereja, yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Yaitu dua kategori ini, yaitu orang-orang yang kuat dan orang-orang yang lemah. Dan di dalam bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa yang kuat harus menanggung yang lemah. Ya, itu yang seharusnya terjadi di rumah Tuhan, di gereja. Yang kuat seharusnya mendukung atau menanggung yang lemah. Dan yang kuat ini bukan bukan hanya dalam hal secara fisik, bukan hanya hal dalam secara apa ya, secara lahiriah, tetapi juga secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang kuat harus mendukung yang lemah. Tetapi pada saat yang sama, jangan yang lemah berpikir bahwa dia tidak berarti. Jangan yang lemah berpikir bahwa dia tidak memiliki harga, tidak berharga. Jangan yang lemah berpikir bahwa dia tidak penting. Dua-dua ini sama-sama penting. Kalau kita ingat, Rasul Paulus juga pernah memberikan nasihat dalam bagian firman Tuhan yang lain, yaitu di surat 1 Korintus, ya, surat kepada jemaat Korintus yang pertama, pasal yang pertama ayat 27 sampai 29, Rasul Paulus berkata demikian. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Artinya apa? Kadang-kadang di sini Allah memakai yang lemah untuk menolong yang kuat. Kadang-kadang juga terjadi begitu. Kadang-kadang Allah bekerja melalui yang lemah untuk merendahkan yang kuat. Apa yang dianggap dunia itu bodoh, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Jadi artinya apa? Jangan tinggi hati. Jangan merasa kuat sendiri, jangan angkuh, jangan membanggakan diri. Kita mungkin ingat satu kisah di dalam Perjanjian Lama, satu kisah yang menarik di mana ada seorang yang dikatakan mungkin orang yang lemah, yaitu seorang anak kecil. Anak kecil dan bukan saja dia anak kecil, tetapi dia adalah seorang budak. Bukan hanya seorang budak, tetapi dia juga seorang perempuan, seorang gadis kecil. Pertama, dia anak kecil, kedua, dia budak, dan ketiga, dia seorang perempuan. Yaitu kisah mengenai gadis yang menjadi hamba atau budak di keluarga Jenderal Naaman, yaitu seorang seorang jenderal Syria, seorang panglima tentara kerajaan Syria yang kita tahu pada saat itu dia sakit kusta. Apa yang terjadi pada saat itu? Gadis kecil yang menjadi budak tawanan ini. Dia adalah seorang gadis dari Israel. Dia ditawan oleh kerajaan Syria menjadi budak di
rumah keluarga Naaman. Sekali lagi, kalau secara ukuran dunia, dia adalah anak kecil, artinya dia tidak signifikan. Yang kedua, dia adalah seorang wanita, seorang perempuan. Dia tidak signifikan dan dia memiliki status sebagai seorang budak. Tetapi apa yang terjadi? Melalui gadis kecil ini, Naaman sang panglima tentara yang kuat gagah perkasa, namun dia sakit kusta. Pada saat itu, dia di mendapat kesempatan untuk beroleh kesembuhan setelah dia menjumpai Nabi Elisa di Israel. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana Tuhan memakai, kadang-kadang memakai yang lemah untuk mempermalukan atau untuk merendahkan atau untuk menyadarkan yang kuat. Sehingga disitulah Paulus berkata, yang kuat seharusnya menanggung yang lemah. Dan bukan itu saja, Rasul Paulus mengatakan dalam ayat yang ketujuh, Roma pasal 15, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, ini satu bagian yang tidak mudah. Karena biasanya kita hanya mau menerima orang-orang yang sejenis dengan kita. Orang-orang yang serupa dengan kita. Orang-orang yang sama, sama interestnya, sama hobinya, sama mungkin profesinya, atau sama latar belakang pendidikannya, atau sama kesenangannya. Tetapi Rasul Paulus mengatakan di sini, kita perlu menerima satu dengan yang lain. Kadang-kadang orang hanya mau bergaul dengan sesamanya. Sama mungkin rasnya, etnisnya, bahasa ibunya. Begitu kan? Paulus mengatakan bahwa Kristus sebetulnya telah membuka pintu agar banyak orang dapat diterima di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya kita melihat bahwa karya penebusan Kristus di atas kayu salib mendorong kita seharusnya untuk menolong yang lemah dan menerima yang berbeda. Sekali lagi, karya penebusan Kristus di atas kayu salib seharusnya mendorong kita untuk menolong yang lemah dan menerima yang berbeda. Inilah yang dikatakan sebagai makna bergereja menurut Rasul Paulus. Bagaimana kita menolong yang lemah dan menerima yang berbeda. Itu sebabnya Rasul Paulus kemudian berbicara tentang pengharapan. Rasul Paulus menutup bagian ini dengan di dalam ayat yang ke-13 berbicara tentang pengharapan. Bahwa melalui penebusan Kristus, kita memperoleh pengharapan. Yaitu apa? Pengharapan bahwa kita dapat juga menjangkau orang-orang yang selama ini mungkin di luar daripada jangkauan kita, khususnya pada saat itu, di mana gereja hanya terdiri dari orang-orang kebanyakan orang-orang Yahudi saja, orang-orang yang awalnya adalah orang Yahudi, ya, berkebangsaan Yahudi. Tetapi seolah-olah tertutup kesempatan bagi orang-orang yang bukan Yahudi untuk diterima menjadi keluarga kerajaan Allah. Padahal Kristus telah mati bagi segala bangsa, bagi setiap orang yang percaya. Itu sebabnya kalau kemarin kita baru saja merayakan Pentakosta, kita bisa menyaksikan di Pentakosta ada satu peristiwa di mana orang-orang dari berbagai suku bangsa bisa menerima pencurahan Roh Kudus dan mereka bisa berbahasa di dalam bahasa yang lain. Itu sebabnya ini menjadi satu pengharapan. Rasul Paulus di sini mengutip beberapa bagian dari firman Tuhan dari Perjanjian Lama, yaitu beberapa mazmur yang berbicara bagaimana ada orang-orang dari yang bukan orang Ibrani atau orang Israel itu boleh melihat akan eh, kemuliaan Allah, memuji akan Allahnya orang Israel. Salah satunya misalnya diambil dari Mazmur yang terpendek di dalam kitab suci, yaitu Mazmur pasal 117, Mazmur yang paling singkat, hanya berisikan 2 ayat saja. Di dalam Mazmur 17 ayat 117 ayat yang pertama dikatakan, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah dia hai segala suku bangsa. Mazmur ini mungkin Mazmur yang seolah-olah terlihat tidak terlalu penting karena dia sangat pendek. Tetapi sebetulnya Mazmur ini sangat signifikan. Kenapa? Karena ketika itu, kalau sampai bangsa Israel menyanyikan ya syair daripada Mazmur ini yang berisikan pujilah Tuhan hai segala bangsa. Bahkan di dalam salah satu
terjemahan asli bukan hanya suku bangsa tetapi bangsa-bangsa kafir. Ya. Artinya adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Artinya ada satu kesadaran ya sejak zaman Perjanjian Lama bahwa satu saat segala bangsa itu akan dapat dibawa untuk mengenal akan berita keselamatan. Mereka akan mengenal Allah penyelamat Israel. Jadi ini adalah sesuatu semacam nubuatan yang telah dinyatakan sejak zaman Perjanjian Lama, sejak dahulu kala, bahwa segala suku bangsa akan dapat dijangkau oleh berita keselamatan. Inilah yang dikatakan Paulus menjadi satu pengharapan. Pengharapan. Khususnya di Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oleh sebab itu, kita bisa melihat di sini bahwa gereja Tuhan seharusnya menjadi satu komunitas di mana ada harapan yang dapat ditemukan ketika harapan itu tidak dapat ditemukan di tempat lain. Gereja seharusnya menjadi tempat di mana harapan itu dapat ditemukan, bukan harapan itu dipatahkan. Tetapi gereja seharusnya menjadi tempat orang-orang dapat menemukan pengharapan. Orang-orang yang mungkin mereka sehari-harinya merasa putus asa. Tetapi ketika mereka datang ke rumah Tuhan, datang ke tengah-tengah jemaat Tuhan orang percaya, mereka dapat menemukan harapan. Itulah yang Paulus rindukan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan, kita melihat di sini bahwa sebagai gereja Tuhan, kita dipanggil untuk dapat menolong yang lemah, menerima yang berbeda, dan kita menawarkan pengharapan kepada orang-orang yang ada di luar sana. As a church, we are called to help the weak, accept the different, and be hopeful for the outcast. Kita tetap memiliki pengharapan untuk orang-orang yang ada di luar tembok gereja, orang-orang yang belum terjangkau. Kita memiliki pengharapan karena pengharapan itu diberikan melalui Kristus yang telah mati dan bangkit. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu terus berkata-kata dalam hati dan pikiran kami, firman-Mu terus bergema, dan kami boleh memiliki pengharapan dalam kehidupan ini. Karena kami dipanggil untuk menerima yang berbeda dan menolong mereka yang lemah. Dan kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani hal ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekali lagi kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan memuji Tuhan. Doa bagi kota tercinta. Kita sebagai warga kota sudah sepatutnya memohon kebaikan dan pemulihan kepada Tuhan Allah kita yang perkasa dan empunya kota. Kami sujud di kaki-Mu. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa
kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Kami sujud, kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang berdoa syukur kepada Tuhan. Mari saudara kita mau bersyukur atas pimpinan Roh Kudus bagi gerejanya dan juga bagi setiap orang percaya. Kita juga bersyukur saudara atas kekuatan dan penghiburan di mana Roh Kudus yang memberikan kekuatan penghiburan bagi setiap kita, dan di tengah mungkin segala tantangan, pergumulan yang kita hadapi dalam pekerjaan, keluarga, dan banyak hal. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Mari kita berdoa syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk berdoa untuk doa pribadi. Mari kita mengaku dosa kita, saudara, kita memohon pengampunan dosa atas setiap dosa, kelalaian, dan juga kekerasan hati. Dan juga kita memohon hati
agar kita memiliki hati yang taat dan peka terhadap suara Roh Kudus. Mari saudara kita berdoa pribadi kepada Tuhan. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk berdoa untuk setiap jemaat yang pada saat ini sedang bergumul dalam sakit penyakit. Doakan saudara bagi khususnya bagi jemaat-jemaat, mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang mengalami pelemahan tubuh, sedang dalam masa pemulihan, yang mungkin cuaca yang mungkin agak memasuki summer ini. Kita berdoa agar Tuhan sendiri boleh memberikan kekuatan. Terus doakan saudara bagi Pak Kiam Yong dalam masa pemulihannya, dan juga Ibu Francis yang menjaga. Tuhan sendiri boleh memberikan kekuatan bagi mereka dan pemulihan yang baik. Dan kita juga terus mau berdoa bagi mungkin saudara-saudara kita, mungkin teman-teman kita yang berada di Indonesia, keluarga, sanak saudara, mungkin mereka yang sedang mengalami pergumulan, mungkin mereka sedang sakit, atau mungkin mengalami kelemahan iman. Kita berdoa, Tuhan sendiri boleh menolong. Dan yang kedua, kita berdoa secara bagi jemaat untuk saling mengasihi dan menjaga kesatuan dalam tubuh Kristus. Kita berdoa. Saudara, kita mau berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami kesulitan dalam finansial, mungkin dalam mencari pekerjaan, atau mungkin dalam masalah dalam relasi. Kita mau berdoa, Tuhan sendiri boleh memberikan jalan keluar. Berdoa juga saudara ke jemaat yang agar memiliki satu semangat untuk melayani dan terus mau bertumbuh dalam iman. Mungkin di tengah kesibukan, dalam keluarga dan pekerjaan, kita mau berdoa agar tetap terus jemaat tetap semangat di dalam mereka melayani Tuhan dan terus boleh semakin dekat kepada Tuhan, bertumbuh imannya semakin dikuatkan. Mari kita berdoa.
Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk berdoa untuk gereja, terus kita mendukung untuk pelayanan pada ibadah minggu, agar sungguh setiap kali kita minggu datang hadir, kita semakin boleh dikuatkan lewat ibadah, lewat puji-pujian dan firman Tuhan. Doakan untuk pada minggu ini, saudara, ada penginjil Esther dan juga untuk penginjil Leonard yang akan membawakan firman Tuhan, dan juga untuk guru-guru sekolah minggu, bagi mereka juga yang mengajar dari Sunday School, Middle School. Tuhan sering boleh memberkati dari pelayanan dari muda sampai dewasa pun hari Minggu menjadi satu tempat di mana mereka mengalami Tuhan dan boleh bertumbuh. Doakan juga secara untuk acara Father's Day pada minggu ini, Tuhan sering berkati, dan juga untuk dalam segala persiapan hari ulang tahun gereja pada tanggal 22 Juni. Kita doakan segala persiapannya, kita berdoa. Bapak Saudara, dengan situasi di Amerika ini, khusus di LA, kita perlu terus bersehati, berdukung, berdoa secara khusus bagi kota ini, bagi negara ini. Kita mau berdoa saudara untuk protes-protes yang masih yang berlangsung saudara dalam beberapa waktu ini agar segera dapat selesai, dapat pulih kembali. Kita terus berdoa saudara untuk presiden, gubernur, dan juga mayor diberikan hikmat bijaksana, dapat mereka bersatu di dalam mungkin di tengah kekacauan, perpecahan, dan juga banyak hal yang terjadi pada saat ini. Mari saudara kita bersatu berdoa mendukung bagi Amerika. Saya ingin mengajak kita terus berdoa untuk Amerika, saudara, berdoa saudara untuk kesatuan bagi pemerintahan, bagi negara ini. Mungkin terpecah-pecah, saudara. Ada kekacauan di tengah-tengah situasi seperti ini. Kita mau berdoa, Tuhan sering boleh menolong, campur tangan. Doakan saudara bagi banyak dampak yang terkena dampak, rakyat saudara yang terkena dampak pada saat ini. Mungkin dengan masalah keimigrasian, bagi banyak orang-orang yang mungkin dideportasi, keluarga-keluarga yang mungkin begitu bingung, tidak harus berbuat apa. Kita berdoa saudara Tuhan boleh menolong situasi dapat segera pulih kembali dan sehingga ada jalan keluar. Khususnya saudara bagi California, saudara bagi dan juga bagi state-state lainnya juga. Kita mau berdoa saudara terus mendukung Amerika dalam tangan Tuhan.
Saudara, kita membawa segala pergumulan pribadi kita, segala tantangan, kesulitan, kekhawatiran, mungkin pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam relasi, dalam pekerjaan. Mari kita membawanya kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami yakin ya Tuhan, Engkau bekerja dengan begitu sempurna, mempunyai rancangan indah bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan semua kekhawatiran kami, segala keluh kesah kami, pergumulan kami, doa-doa kami semua kami panjatkan kepada Tuhan. Dan kami mau berseru kepadamu ya Tuhan, dan Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gembala kami, Engkaulah batu karang kami yang teguh, di mana kami sepenuhnya berharap. Terima kasih karena kami memiliki Tuhan, dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa syafaat dan terus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan mengakhiri ibadah kebaktian doa malam hari ini dengan menaikkan satu pujian, Raja atas segalanya. Dan biarlah pujian ini menjadi kekuatan untuk kita berani melangkah kepada hari esok kita, sebab kita adalah anak raja. Ku datang padamu. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi
Yesus, Raja di atas segalanya. Ku datang padamu, ku datang padamu, membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, seluruh bumi mengakui Yesus, Raja di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, seluruh bumi mengakui Yesus, Raja di atas segalanya. Engkau dahsyat, berkuasa. Kau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, seluruh bumi mengakui Yesus, Raja di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, seluruh bumi mengakui Yesus, Raja di atas segalanya. Yesus, Raja di atas segalanya. Raja di atas segalanya. Mari kita menerima berkat, saudara. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengambil waktu dulu, saudara.
Bapak Saudara, pada hari Minggu ini kita akan bersama-sama merayakan Father's Day. Saya ingin mengundang teman, keluarga untuk dapat bersama-sama hadir dan kita dapat merayakan Father's Day dan juga kita dapat menerima firman Tuhan dan kita boleh kuatkan lewat ibadah pada minggu ini. Sampai bertemu pada hari Minggu ini, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.